bagaimana jika saatnya kita melihat kehidupan ini dari cara yang berbeda dan apabila Anda belum berkembang, bagaimana jika tidak ada yang salah dengan Anda, yang ada hanyalah cara pandang yang berbeda, yang sudah tidak relevan lagi yang bisa kita uh, pilih cara pandang yang berbeda lainnya. Karena bagaimana jika begitu banyak cara pandang yang tersebar atau mindset yang ada di kehidupan ini dan yang bisa Anda pilih, dan apabila yang sekarang belum membuat Anda berkembang, Anda dapat dengan mudah memilih cara pandang yang berbeda. Baik, selamat siang, selamat datang di live stream, dan untuk teman-teman yang replay stream nanti bisa menikmati di Hidup Ceria atau di Facebook kita yang ada di nanti akan kami infokan, dan Anda bisa chat juga di situ kalau ada pertanyaan kepada pembicara kita pada siang hari ini. Dan oh ya, FB-nya adalah @hidupceriaku. Di sana Anda bisa menonton kembali atau Anda bisa share video ini kepada teman-teman Anda yang Anda anggap kayaknya mereka require deh, membutuhkan deh apa yang akan kita bicarakan malam ini. Dan hari ini kita akan kedatangan tamu kita, yaitu Ibu Dama Pane, dan beliau akan membahas, ini seru nih, topiknya adalah psycholegal oh my god, something ini ada something ini, psychological drama using tools, who does this belong to, and stop judging. Jadi kita akan melakukan pendekatan secara apa namanya ya, secara teori di sini. Dan mungkin untuk teman-teman yang masih mayoritas menggunakan brain, artinya nggak masuk logika gua nih apa yang dibahas sama teman-teman di Akses, dan mudah-mudahan ini pendekatan secara teori dapat membuat Anda semakin, oh ternyata ada pembuktiannya di sini, because ilmu pengetahuan sudah mulai keep up dengan apa yang sudah dibahas oleh orang-orang bijak zaman dulu, dan sebenarnya sudah kita pahami, namun dengan ilmu pengetahuan sudah mulai dibuktikan. Jadi it's fun. I don't know, what's fun can I have today? Baik, sebelumnya jam 12 kita mulai. Sebelumnya, apa sih sebenarnya acara yang kami adakan dari fasilitator Access Consciousness yang difasilitasi oleh Dr. David dari Hidup Ceriaku? Jadi sebenarnya ini adalah di gimana ya? Bukan dirayakan ya, diperingati setiap tanggal 10 September, yaitu Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Dan WSPD ini pertama kali diperkenalkan oleh International Association of Suicide Prevention, dan tema untuk tahun 2021 adalah Creating Hope. Saya lagi lihat contekan, Creating Hope Through Action. Di Irlandia inilah tema menopang upaya kolektif kita untuk mencegah bunuh diri, dan tercermin dalam strategi pencegahan bunuh diri nasional kita, yaitu Connecting for Life. WSPD adalah momen untuk memberi sinyal kepada mereka yang rentan atau mereka yang mengalami pikiran untuk bunuh diri, bahwa kita peduli dan ingin mendukung mereka. Dan masih ada 7 menit lagi, dan apabila Anda merasa ada teman-teman yang membutuhkan cara pandang yang berbeda yang akan disampaikan oleh Bu Dama tadi, masih ada waktu untuk menginfokan acara kita ini, dan Anda bisa kirim linknya. Dan ya, itu mungkin kewajiban kita sampai di situ. Dan keputusan mereka apakah mereka mau mengambil atau tidak tetap ada di tangan mereka. Anyway, balik lagi, kita peduli dan ingin mendukung orang-orang yang sedang mengalami fase seperti ini, mengingatkan kepada mereka bahwa sebenarnya ada harapan, dan ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih welas asih, di mana orang merasa nyaman maju ke depan untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkannya. Dan untuk informasi selengkapnya, acara ini rutin, yaitu setiap hari Rabu jam 15.50 sampai 12.15 di Zoom link ini. Dan Anda bisa infokan bahwa live stream, replay streamnya dapat dinikmati di FB @hidupceriaku, dan IG live-nya sendiri untuk event ini ada di @hidupceriaku.
Baik. Oke, oke, oke. What else? What else? What else? Sambil kita menunggu tamu kita. Wait, udah datang belum Bu Damai? Apa nanti? 5 menit lagi, Ding. Baik. eh, Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di bawah. Nanti di kolom pertanyaan nanti akan kita bahas. Dan apa lagi ya? I don't know. Apa lagi yang kita bahas? Wait. Oh, udah datang Bu Dama. Tolong di unmute Bu. Halo. Halo, selamat datang Bu Dama. Apa kabar? Good. Good. Baik-baik, aku baik. Farhanov gimana nih? Udah lama. Baik, baik, baik. Kita udah berapa bulan ya ketemu nih ya? Ada 2 bulan? Ada 2 bulan, siap. Ada 2 bulan. Em, Apa nih yang bakal kita omongin hari ini Bu? Hari ini, oke. Hmm, Hari ini tuh yang menarik, entah kenapa tiba-tiba kemarin topiknya yang muncul di aku itu, ya, aku pengen sharing tentang psychological drama. ya, ya, Itu ya, asik banget karena apa ya? Kebanyakan orang nggak ngeh bahwa psychological drama itu terjadi di masing-masing orang. Itu yes, aja. Nah, yes. jadi mungkin di sini aku pengen pengen sharing banget apa sih psychological drama itu gitu. Ya, Gitu. ya. Jadi Sebelumnya sebelumnya Ibu aku Dama, hmm, mungkin teman-teman juga di sini yang nonton atau yang replay stream ingin bertanya-tanya, siapa sih Ibu Dama? Monggo Bu dan oke. teman. Halo semuanya, saya Ya, Dama. Nama aslinya Damayanti, saya oke. biasanya dipanggil Dama. Selama ini saya banyak bekerjanya itu di ranah-ranah yang berkaitan sama mental health awareness. Yes, Sebelumnya dari 2008 itu mungkin karena background-nya saya dari psikologi, ya, saya pekerjaannya lebih seneng istilahnya reaching out ke orang-orang. Kebetulan hmm, saya dapat kesempatan waktu itu bekerja di salah satu rumah sakit swasta untuk ya, membawa si analisa sidik jari. Nah, ya, mungkin dari situ saya banyak ketemu dengan orang-orang yang dengan berbagai macam case lah istilahnya ya, gitu. Dan ya, pada 2018 baru saya ketemu sama yang namanya Access Consciousness. ya, Dan that's the thing yang selama ini mungkin dari 2008 sampai sekarang saya mencari-cari ada nggak sih cara gitu yang mudah banget dan nggak terlalu struktural, nggak ya, kaku, nggak ya, satu hal sih ya, mungkin kita kalau di dunia psikologi itu kita kan sudah ada pakemnya ya, ya, bagaimana caranya menghadapi klien. Nah, aku mencari yang lebih pragmatik gitu. yes, Pragmatik yes, itu artinya gimana sih gitu, lebih terpakai untuk masing-masing individu ya, gitu. Jadi ya, betul-betul ya aku bergeraknya di bidang itu deh gitu. oke. Em, untuk teman-teman yang mungkin belum familiar dengan access consciousness itu apa sih Bu Dama? Access consciousness itu aku tahunya itu adalah mereka dari Amerika. Mereka itu Oke, adalah sekumpulan tools yang biasanya diberikan kepada siapapun untuk siapapun. Dalam artian nanti si tools-tools ini adalah berfungsi untuk mengempower kita setiap hari bagaimana kita menghadapi stres, kondisi stres, resiliensi lah ya jadinya ya, bagaimana kita ya, bisa coping gitu, ya. stres keseharian gitu. Dan apa yang membedakan modalitas lainnya dengan access consciousness dan yang membuat Ibu Bu Dama bilang ini kayaknya for me deh dan kayaknya juga bermanfaat bagi orang lain. Uh, First of all, dia nggak boring. Satu itu. Itu ya aku sadarin betul ya karena Ya, begitu banyak banget di luar sana gitu ya, cara yang menawarkan this is for mental health, this is for relieving your stress. Ini buat ini buat itu, ini buat itu. ya, Tapi aku belum pernah menemukan yang dia bisa stay dan aku ya, bisa pakai lama gitu. ya, Dan pada saat aku ketemu ini, kok ini bisa lama di aku, bisa dipakai setiap hari. Dan ya, aku sampai bilang ini, kok gampang ya yang ini
Ya. Berarti kan aku udah terbiasa untuk mendapatkan cara supaya aku sehat mental itu dengan cara susah gitu. I Tapi see. giliran bener-bener Yes. dikasih cara yang gampang, aku masih tetap bengong gitu. Tapi Yes, yes. karena cara si access consciousness ini aku pakai terutama buat diri aku dulu ya, Pak Rahmat, Ya, karena kan ya, aku banyak dealing sama klien, otomatis aku juga kan istilahnya banyak residu-residu lah dari situ, ya, makanya aku pakai ke aku ya, dan pada ya. saat loh kok it works in me gitu dan ini saya udah 3 tahun, oh berarti ini saya bisa share dong gitu sama Yes. orang gitu. Yes, Cuman kan yes. proses dari situ menuju ke apa ya kita bisa baik-baik aja itu kan ada step-stepnya yang itu mudah banget gitu loh, nggak perlu Yes. yang susah sekali gitu. Yes, yes. Gitu. BTW, you look so fresh Bu abis akses bars ya, abis bars ya atau gimana sih? Habis facelift kemarin, habis di bar, habis akses facelift. So, ya begini nih jadinya saya. Ini no makeup ya Aduh. guys. No Iya, iya, makeup at iya, iya, all. iya, iya, No iya, iya, filter, iya. no Seru, makeup. seru, seru, udah lama nih nggak Seru. disentuh-sentuh. Asik. Baik, ini sebenarnya udah ada pertanyaan. Apakah Bu Dama maunya gimana? Mau cerita dulu atau mau menjawab pertanyaan yang masuk ini? Pertanyaan boleh? Boleh, Nah, boleh baik. masuk dulu. Oke, bentar ya. Pertanyaannya adalah, Adalah, bagaimana cara kita menghadapi orang yang jago manipulasi kita dengan kebaikannya? wih, ini udah langsung to the point ya. Yes, yes, Oke, berarti aku mesti cerita benar dari yes, psychological drama awalnya ya. Nanti yes, ingetin yes. aku untuk menjawab si pertanyaan bagaimana caranya menghadapi yang manipulasi itu. Ya, Jadi psychological drama itu adalah gini ceritanya. Aku melihat bahwasannya aku perlu mengingatkan gitu kepada kita semua termasuk saya pribadi ya, bahwasannya psychological drama itu kan isinya segala sesuatu rasa, pikiran, emosi yang muncul kan gitu. Nah, masing-masing itu punya intensitasnya akan beda-beda dan kita harus ingat bahwa psychological drama terjadi itu hanya di dalam diri kita dulu. wow, wow, Itu wow, mesti disadari betul ya, bahwasannya kalau lo kesel, kalau lo marah, kalau lo sedih itu it happens inside you di oke, dalam diri kita dulu dan itu yang harus kita acknowledge dulu. Satu hal itu clear. ya, Nah, kalau misalnya kita selalu istilahnya, ya gara-gara ini, gara-gara ini, kan itu reaksinya kita. Yang ya, terjadi kan sebenarnya di dalam kita. Kalau misalnya memang ada karena trigger dari luar, kitanya juga harus menyadari apa sih yang muncul ini. Misalnya nih ya, kasus-kasusnya tuh kayak gini. Kemarin saya ngobrol sama let's say misalnya sama anak saya nih gitu. Ada satu tingkah laku gitu yang di dia yang bikin aku khawatir. Sementara dia baik-baik aja. Then suddenly aku yang gelisah kan gitu. Oh ya, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Nanti ini akan begini 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 begini. And then ya, I put that gitu loh ke anak saya gitu. yes, Jadi yes, aku proyeksiin kan. Yang ya, ketakutan sebenarnya siapa sih? oke, Aku kan, bukan yes, anaknya kan. Anaknya mah yes, lagi yes, jalannya dia bilang baik-baik aja. Mungkin ya, itu ya, cuma ada di elu. Nah, bagus kalau anaknya bisa aware. Mam, yes, ini punya lu loh gitu. Maksudnya, iya, iya, lu iya, iya, yang worried lu, bukan iya, gue. iya, Tapi iya. kalau anak-anak yang enggak ngeh, itu Mhm. rasanya jadinya ada di dia. Kalau itu Oke, terjadi di anak remaja, it's going to be multiple di ya, mereka rasanya. ya, Itu ya, loh ya, yang ya, jadinya it creates a psychological drama ya, gitu ya, loh. ya, Padahal ya, itu ya, punya emaknya, ya, contoh satu itu. ya, Dan itu kan itu baru keseharian doang, kejadian sehari-hari. Nah, ada satu lagi case misalnya, hmm, mamahnya yang merasa nggak bener nih anak perempuannya cerai, oke, tapi yang dimarah-marahin anak perempuannya. oke, Padahal yes, yang terjadi cerai itu karena suaminya selingkuh gitu. ya, ya, Nah, yang ya, salah siapa ya? Kok mamahnya marahnya sama anak yang anaknya, perempuannya kan? ya, Nah, ya, ya, berarti kan that's the psychological drama ya belongs to the mother karena mamanya sebenarnya marah sama diri dia sendiri. Kebayang kan? Nah, oke, sementara oke, si anaknya ini karena dia yang bercerai dan dia yang merasa disalahkan, padahal orang hmm, lain yang bikin salah, dia sampai hmm, harus menutup diri sampai ya, sekian tahun.
Itu yang kita mesti sadarin betul. Jadi nanti kalau misalnya kita tuh saling curhat lah, apalah apa, be careful with what we contribute nanti ke orang-orang gitu. Karena itu Ya. like projecting, and then the person itu bisa sangat terpengaruh. And it Wow. becomes a psychological drama ya. Kalau misalnya orangnya nggak tahan, it's going to be putus asa. After putus asa, what then? Yes. Mendingan gue mati aja deh, yang kayak Yes. gitu-gitu kan gitu. Nah, Yes. 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 ini Yes. yang kita mesti betul-betul pahami, our own psychological drama. Terus udah gitu nanti pada saat kita ngadepin psychological drama punya orang lain gitu, bahwa masing-masing itu punya space-nya Ya. gitu. Ya. Jadi Ya. Ya. kita yang aware, kita yang betul-betul tanya dulu nih jadinya kalau ada rasa baru didengerin cerita yang sedih-sedih, terus tiba-tiba kita ikutan sedih, tanya dulu nih, ini Ya. punya Ya. Ya. siapa ya gitu, Ya. Ya. punya Ya. gue Ya. itu punya dia. Oke, kalau punya dia udah deh gue balikin lagi gitu. Ya. 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 Tinggal Ya. tarik nafas aja terus udah gitu buang. That's like Ya. one of the tools akses yang paling mudah yang aku ngeh gitu loh. Yes. 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 That's so cool gitu. Dan orang Ya. tidak terbiasa dengan hal itu. Ya. Tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba apa tuh lu nggak pernah nanya, karena yang lu yang ngerasain lu pikir itu punya lu. Ya. Satu itu. Ya. Gitu. That's like part of the psychological drama yang aku pengen share gitu. And then after that, kalau misalnya memang ada kejadian-kejadian di kehidupan kita itu, Ya. janganlah kita yang duluan judging. Karena kita adalah pagar pertama sebelum kita ambrol beneran. Yes. Jadi kalau Yes. dari luar udah ada judgement, terus kita ikutan judgement, apa yang akan terjadi? Yes. That's like so benar-benar last barrier-nya yang kita punya. So buat kita gitu, tolong itu dijaga dulu tuh gitu. And then stop judging you. Ya. Benar-benar stop judging yourself. Coba untuk melihat pelan-pelan, is this wrong, is this right gitu. Dan batasan wrong or right-nya itu tolong juga tetap ditaruh di luar. Karena kita kan tetap harus menjaga si space di mana kita harus clear gitu loh. Yes. Dengan apa langkah berikutnya, apa yang akan diambil gitu. And remember, the pain is just the pain. Kita nggak perlu hurting our body. Yes. Dia nggak punya salah apa-apa. Dia yang justru harus kita ajak kerjasama untuk bisa berpikir jernih ngadepin apapun gitu. Don't kill this one. Just kill the pain. That's it. And then try to reach out siapa yang kira-kira cukup bisa bantu kamu. Not buat curhat, tapi empowering you, memberdayakan dirimu untuk I know what I need to do, gitu loh. Tapi bukan ikutan jadi kompor jaya maksudnya. Biasanya kan suka jadi kompor jaya. Kipas. Segala macam. Itu kan rasanya tuh kan jadi semakin gitu. Nah itu yang please kita benar-benar kalau lagi dicurhatin sama orang tuh gimana caranya supaya kita benar-benar no judgment, no expectation, benar-benar lihat apa adanya deh ke orang-orang tuh gitu. Jadi nanti merekanya justru jadi tahu gitu what do they need to do. Kembali ke kembali tadi yang pertanyaan Ibu. Yang tadi si manipulasi itu ya, si manipulasi itu ya. Si manipulasi itu biasanya yang aku intinya suka ingatkan itu adalah kalau misalnya we are in a state of one condition yang kita tahu gitu ya. Kebanyakan orang itu trying to be nice. Oke. Yes. There is a difference, ada perbedaan antara being nice sama kind. Ya. Kalau nice itu akan berupaya supaya orang itu kita turutin deh apa maunya, kita berusaha untuk follow deh gitu. Karena apa? Gue nggak mau konflik sama orang ini. Nanti kalau gue bersikap gini nggak enak jadinya gitu. Yes. Coba untuk stop dulu, tarik nafas di situ, and then you ask, do I need to be nice? Or do I need to be kind-nya itu langsung ditutup. Nice jelas kita akan benar-benar bisa dimanipulasi. Tapi kalau being kind itu adalah lu harus berani say no atau lu harus berani ngomong gue nggak suka gitu kan. Itu being kind. Kenapa? Mungkin dia akan kontribut ke orang tersebut untuk jadinya tidak manipulasi lagi gitu loh. Daripada kita ikutin apa maunya dia terus udah gitu kita yang bete gitu kan.
Tolong dong, yang Iya. jagain diri kita sendiri ya kita gitu, nggak Iya, akan iya. ada gitu. Dan orang kebanyakan tuh, ya gue harus berbuat baik sama dia, biar apa? Biar Hmm. dijudging doang bahwa lu baik gitu kan. Nggak Hmm. usah takut lu dijudge nggak baik juga gitu, nggak Hmm. masalah Iya, gitu. iya, Kenapa? iya, iya. Kalau ternyata itu akan merugikan lu, kan lu yang harus Yes. melindungi diri lu sendiri gitu, maksudnya gitu. Nice, nice. Gitu loh. Yang That's like kepikiran di kepala manipulating ya, saya. Oh, yang simple. ada raise hand bentar Bu ya. Oh ya, oke. Oh ya, selamat datang buat yang baru datang dan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, bisa raise hand dan ini yang kepikiran di kepala saya itu Bu Dama untuk pernah nggak ada pengalaman yang mungkin sudah mau menuju ke sana dan kemudian Ibu fasilitasi dengan teknik apa sehingga ada perubahan gitu. Pernah nggak ada pengalaman orang-orang yang mungkin Ini sudah berkaitan mau sama manipulasi. bunuh diri. Oh, bunuh diri, oke. Nah, Eh, saya pernah ngadepin anak-anak kuliah yang pada saat itu mungkin secara lingkungan itu lebih religius. oke, oke. Kebetulan ini singkat ceritanya itu adalah kebetulan anak ini perempuan dan dia sebelumnya pakai jilbab, tapi Yes, dia punya kesenangannya itu adalah rambutnya dicat, sehingga yes. dia udah dapat pressure dari orang tuanya, lalu ternyata dapat pressure lagi dari lingkungan dan dia itu mengidentifikasikan diri dia dengan kata soleh. Dan di situ dia merasa saya sangat jauh sekali dari kata soleh dan dia ingin bunuh diri. Jadinya ke situ. Dan itu saya perhatikan tidak sedikit anak-anak atau remaja ataupun mahasiswa yang ada di kondisi itu karena nanti pada saat mereka masuk ke lingkungan itu tuh it's like a virus suddenly. Oh ya, gue juga ngerasain hal yang sama. Oh ya, gue juga ngerasain hal yang sama. Dan the thing that I do is gitu. Pertama itu adalah memang aku fasilitasi mereka gitu dengan what is your definition? Apa definisi kamu tentang soleh? Wow, wow, expand banget ya. Ya, terus. Expand ya gitu. Jadi apa definisinya kamu tentang soleh? Pada saat kamu tahu definisinya tentang soleh, apakah definisi itu punya orang atau punya kamu dulu? Oh, Oke. Nah, pada saat itu punya orang, oke, kamu cari yang punya kamu. Nah, pada saat kamu dapat yang punya kamu, berarti ini mudah untuk kamu lakukan. Kalau tidak mudah, coba kita cari lagi definisi solehnya. yes. Oke, itu contohnya aku ngefasilitasiin. Yes, Tapi nanti pada saat dia sudah agak diredamkan, tuh si rasanya itu kan ada fear, ada sadness, ada apa gitu. Nah, biasanya kan mereka kalau secara pembicaraan mereka udah nggak tahu apa yang mesti diiniin, nggak tahu apa yang harus diurai gitu. They just feel this thing is like a heavy burden gitu, berat sekali gitu. Itulah saya masuk tools akses dalam artian saya akan masuk si who does this belongs to, terus udah gitu how does it get any better than this, what else is possible gitu. Itu kayak aku kasih PR ke mereka. Itu dan mereka mengucapkan itu berulang-ulang seperti itu. Dan kan kita juga ada tools di mana light and heavy ini akan sangat-sangat sederhana sekali karena kita tidak akan masuk ke ranah kognitif ya, ke ranah pikir. Otomatis kamu ngerasain light, so itu berarti bisa bekerja untuk kamu dan itu akan mudah buat kamu. Tapi kalau misalnya itu rasanya heavy, oke, stop, langsung di situ. Gitu. Toolsnya sebenarnya ini banyak banget, jujur aja. Akses tuh ngasih tools banyak banget dan di situ aku akan masuk di mana orang itu sanggupnya segitu. Dan sisanya pada saat dia nggak sanggup itu aku akan bantu pakai bars dulu. Akses bars. Season Tuhan 32 titik di semua area dalam kehidupan. Which is saya nanti akan tanya ranah mana nih yang mengganggu sama dia, komunikasi kah, time and space kah, gitu kan, form and structure-nya kah, gitu. Itu aku betul-betul pay attention in there dan aku fasilitasiin dalam artian kita urai supaya dia akhirnya bisa menjawab sendiri instead of dia dikasih tahu kamu harus begini, udah nggak bisa soalnya, ya nggak sih gitu. Gitu. Oke, thank you Bu Dama. Where people can find you, Bu? Anywhere.
Because I'm infinite being. I'm an infinite being, so I can be anywhere gitu. I can be all over Indonesia sebenarnya. I can be di mana ya? Di hidup ceria, hidupku ceria ini, aku bisa ada di situ juga gitu. Oke. IG ada Facebook. IG ada Damabars, DAMMABARS. Oke. Gitu. Terus apalagi ya? Facebook sama sih page-nya tetap Damabars gitu. Oke. Cuman aku ada di Laination Clinic gitu dan di beberapa rumah sakit swasta. Anyway, I can be anywhere. Nice. Iyalah. Ada pesan penutup buat teman-teman yang mungkin koleganya sedang mengalami hal yang sama? Oke. Pesan. Remember that you are not alone and we are here. That's it. Wow. Please come. Wow. Merinding. All here. Yes. Baik, terima kasih Bu Dama atas waktunya. Thank you. Membuka sekali pikiran kita dan terima kasih atas teman-teman yang juga sudah hadir di sini dan terima kasih atas pertanyaannya dan untuk replaynya bisa dinikmati di FB page Hidup Ciriaku dan ingat ini adalah rutin sampai Oktober yaitu setiap hari Rabu bisa di jam yang sama. Terima kasih atas kehadirannya semua. Terima kasih Bu Dama atas waktunya dan terima kasih Dr. David atas fasilitasinya sehingga kami bisa mengadakan acara ini. Terima kasih dan sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye.